Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku ingin membahas truk pada waktu di tanjakan. Karena banyak dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar itu banyak bilang yang truknya roso, truknya nggak roso, itu harusnya filternya nggak dibuka kuat, terus sama taunya terkadang ya seperti itulah, banyak komentar. Cuma di sini sebelum aku lanjutkan pembahasan itu, armada itu kan ada speknya masing-masing. Karena memang ada Canter, Elf, Dyna, Dutro itu secara umum ya. Terus untuk pemakaian Canter itu banyak orang bilang itu enak di jalan lapang, Elf jalan lapang enak, terus muatan berat enak. Dyna, Dutro itu banyak yang digunakan untuk mengangkut barang tambang. Tapi kembali lagi di situ tergantung dari pemiliknya. Entah maupun Dyna Dutro itu digunakan untuk luar kota juga nggak masalah. Itu kan tergantung dari selera masing-masing. Lah di sini itu kan kita bahas di armada kue Canter ya. Jadi Canter masalah tenaga itu lain-lain. Percaya boleh, nggak percaya boleh. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah lama di dunia truk itu pasti paham. Apalagi teman-teman udah pernah memiliki armada, beli dari baru, itu malah bisa jauh lebih bisa merasakan seperti itu. Jadi begini ya, sama-sama tahun itu berbeda ya. Ini sama yang biru, itu tahunnya sama, bulannya sama. Cuman dari segi kemampuan pun berbeda. Dan ini 2014 sama peganganku yang dulu Rafli yang 2013 itu untuk kemampuan ditanjakan itu jauh lebih kuat, jauh lebih rosok itu yang di tahun 2013. Malah yang 2014 ini seharusnya kalau drivernya itu seneng kenceng, ini setelannya itu ketemu. Cuman kan masalahnya aku nggak begitu seneng di kenceng, karena muatan aku seneng yang nyantai-nyantai. Seperti Batu tahu sendiri muatannya nyantai banget. Terus untuk ke Jakarta pun aku tidak begitu setut-setut kenceng-kencengan, enggak. Karena muatan yang aku bawa kan juga muatan santai, bukan muatan cabe. Jadi armada itu karena memang bosku sering ambil baru ya, itu Ryanan itu sangat berpengaruh. Terus ini armada itu sering kita gunakan untuk apa? Mungkin di daerah Kalimantan ya, Kalimantan, Sumatera itu kan banyak yang untuk muat ini sawit, untuk muat sawit. Terus truk yang ngeri-ngeri, teman-teman pastikan tahu di situ seperti itu. Susah banget kalau ini dibawa ke sana, ya pasti nggak mampu karena kan setelannya lain juga. Jadi kita itu tidak bisa menyamakan, biarpun tahunnya sama, tanjakan sama, itu kita tidak bisa sama kemampuannya. Karena sopir pun juga berpengaruh ya. Jadi gini, misal aku sering bawa truk ini nih, aku sering bawa truk Black Sweet ini di tanjakan kisaran Kintamani, oke lah, karena aku udah terbiasa. Itu kan juga los, karena aku tahu dari karakter armada ini. Cuman dari temenku orang lain lah aku ajak bahwa ini belum tentu dia berani, karena kan dia tidak tahu karakter bagaimana armada ini. Jadi memang ini ya, kita itu tidak bisa menyamakan. Jadi teman-teman, misal ada tanjakan tinggi, kalau sampean nggak berani ya wes nggak usah dipaksakan. Biarpun temenmu itu ada yang bilang alah kamu jireh, kamu ringkeh, ya nggak masalah, karena itu kan resikonya itu besar. Bukan tentang masalah resiko armada, nyawa kita kan juga sebuah resiko yang sangat besar. Apalagi kita ditanjakan, kalau kita tidak bisa mengendalikan itu ya ini ya bahaya. Jadi nggak usah dipaksakan, biarkan orang bilang bagaimana. Yang penting keyakinan dari hati kita. Yang utama armada itu lain-lain. Oh iya, di sini ya, untuk di Bali sini pun itu banyak yang ini ekspedisi itu sering mengingatkan waktu ditanjakan bawahnya segini aja. Jadi
kita umumnya membawa muatan. Jadi di sini kan ada salah satu di beberapa titik yang mana tanjakan tinggi itu muatannya tidak berani full. Jadi misal bawa peti kecil itu 220, naik di situ bawahnya paling di angka 160 atau 170 wes. Biarpun armadamu kuat, armadamu mampu, itu sebaiknya jangan, terkecuali untuk lokal sini. Karena untuk armada lokal sini itu banyak yang roso-roso memang, karena kan Medang ya sering dia lalui, jadi yo yakin. Cuman untuk di truk Jawa, truk luar kota itu terkadang kan kayak aku kan sering di sini, tanjakan mana kan hafal. Cuman kan untuk rit besoknya lagi ada teman yang muat di bakul yang sama, mungkin kan dia belum tahu, belum hafal Medan di daerah sini. Jadi takutnya nanti udah keberatan, truknya susah, tidak tahu trek, itu malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Jadi ekspedisi di sini sering bilang bawahnya umumnya aja, biasa aja. Biasanya muat segitu, ya wis segitu. Kalau dilebihin jangan mau. Takutnya kan kasihan besok teman-teman yang lain, apalagi yang mungkin armadanya beda spek ya. HD sama Speed kan beda. HD katanya kan heavy duty dia lebih kuat di tanjakan, cuman di larinya susah. Untuk Speed di tanjakan dia agak lemes, tapi di trek panjang dia kenceng. Jadi ya intinya kita tidak menyamakan, tidak bisa menyamakan. Terus banyak ya pertanyaan dari teman-teman. Kemarin ada yang bertanya juga, suruh bahas ini, suruh bahas tentang canter apa elep itu untuk cari muatan mudah yang mana. Sebenarnya itu sama aja ya, tergantung dari kita. Yang pasti kita itu sebenarnya bisa menilai kok. Kita bisa menilai bagaimana armada itu cocok bisa dapat muatan apa enggak, itu gampang. Kita bisa. Misal begini. Aku bakul, aku pengirim, truk bagus, truk boys, truk biasa saja, itu ongkosnya itu sama. Kalau jadi bakul, teman-teman bisa bilang lah, ongkos sama, armada bisa milih. Sampean pilih yang mana? Pasti kebanyakan pilih yang bagus, karena untuk ongkosan sama kita yakin barang itu sampai tujuan dengan lancar. Kan harapannya seperti itu. Tapi bisa dibalik lagi. Aku punya kiriman, tapi punya teman akrab, teman deket, aku udah kenal dia lama, armada pun biasa, tidak boys, ya aku kasihkan ke temenku. Karena kan aku udah kulino sama temenku, biarpun itu armadanya tepak, ya kan aku udah kenal dia lama, armadanya itu ternyata mampu, ya wes tak kasih ke temenku. Aku nggak perlu cari truk yang bagus-bagus, nggak masalah. Jadi logikanya itu seperti itu kalau untuk masalah muatan ya. Yes, jadi di sini kita itu dari pengalamanku, dari setauku ya, dari unek-unekku. Monggo untuk teman-teman bila ada pendapat lain yang lebih baik, monggo silakan berkomentar. Kita itu di sini kita belajar bareng-bareng. Kita andum kaweruh, yang tidak tahu biar jadi tahu, yang udah tahu biar memberi tahu. Karena untuk aku sendiri pun juga masih belajar, karena aku sendiri kan juga masih nyopir, masih sopir, masih kesana kemari seperti itu. Bingung aku mau membahas apa lagi. Jadi intinya untuk tenaga tidak bisa kita samakan nggih. Biarpun sama armadanya, sama tempatnya, itu belum tentu kemampuan sama. Setelan itu pun berbeda, setelan satu dengan setelan yang lain itu berbeda, seperti itu. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.